Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Syukur alhamdulillah yang masih berkenan memberikan kita kesempatan dan kesanggupan untuk menjalani puasa Ramadan di tahun ini dan melaksanakan sholat taraweh serta memperingati nuzulul Quran pada kesempatan yang berbahagia ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan juga beliau adalah Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Para siswa dan siswi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan momentum nuzulul Quran. Yang saya jelaskan bukan pengertiannya secara detail, tetapi hukum Islam dalam memandang apakah nuzulul Quran ini menyalahi sunnah atau tidak. Turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat lain juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, jadi ada kata Lailatul Qadar di situ. Jadi Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran itu adalah dua hal yang berbeda. Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap, itu di bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar sendiri itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, para siswa dan siswi yang saya hormati, jadi di Indonesia ini sudah sering diperingati yang namanya nuzulul Quran setiap Ramadan, entah itu tanggal 17-nya atau sebelumnya atau sesudahnya. Nah, dalam hukum Islam nuzulul Quran ini tidak masalah. Karena apa? Memang tidak menyalahi aturan sunnah gitu. Karena sunnah Nabi sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Jadi sunnah qauliyah itu adalah sunnah yang disandarkan kepada Nabi melalui apa? Ucapan-ucapan beliau atau pantikan beliau berupa hadis. Kemudian sunnah fi'liyah adalah sunnah yang disandarkan pada perbuatan beliau. Jadi ketika beliau melakukan berarti itu menjadi sunnah. Sedangkan sunnah taqririyah itu adalah sunnah yang tidak diucapkan beliau ataupun dilakukan tetapi tidak dilarang. Nah, tidak ada pelarangan dan itu boleh dilakukan. Seperti halnya yang simpel, yang sederhana itu sholat taraweh. Itu yang mengadakan pertama kali siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi hadisnya jelas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, sekarang kaitannya dengan nuzul Quran itu bagaimana? Di Indonesia sudah banyak orang memperingati. Kemudian yang mempermasalahkan itu juga tidak sedikit. Nah, nanti seringnya itu hadis yang dibawa-bawa adalah kullu bid'atin dhalalah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Nah, jadi hadisnya benar, seringkali pemahamannya yang salah. Jadi teksnya betul, kemudian apa? Pemahamannya lah yang berbeda-beda. Nanti saya tergantung siapa yang memahami. Kalau yang memahami itu adalah ulama NU, hasilnya begini. Ulama yang lain hasilnya begitu. Jadi pasti berbeda-beda, tapi teksnya sama. Jadi seperti peringatan nuzulul Quran itu memang di Indonesia itu sudah banyak sekali dan itu tidak usah dipermasalahkan. Karena apa? Sesuatu itu perbuatan yang baik dan tidak menyelisihi sunnah. Memang betul Rasulullah dulu tidak pernah mengadakan semacam pengajian. Tapi apakah itu bisa dijadikan untuk melarang? Tidak. Jadi tidak semua hal itu harus dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, karena apa?
Kita hidup di negara Indonesia yang kondisinya sangat berbeda jauh dengan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Jadi kita biasanya itu seringkali tidak membudayakan agama, tapi malah mengagamakan budaya. Nah, ini yang sering salah kaprah. Jadi peringatan Nuzul Quran itu kita biasanya kan berupa pengajian. Di situ yang dibaca adalah kalimah thayyibah, sebelumnya tilawatul Quran. Apakah melantunkan Al-Quran itu tidak termasuk bagian dari agama Islam? Sebenarnya termasuk. Kalimah thayyibah, tahlil, isinya apa? Membaca surat Al-Ikhlas, surat Mu'awwidzatain, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sebagian, kemudian ada ayat kursi, membaca sholawat, tahlil. Apakah itu tidak merupakan bagian dari agama Islam? Ya, itu semuanya bagian dari agama Islam. Jadi ketika dibungkus dalam satu acara yang namanya peringatan Nuzulul Quran, nah kenapa kok dilarang? Nah ini yang istilahnya itu yang jadi masalah itu di sini. Misalnya ajaran agama, nah itu di mana-mana itu sama, budayanya yang berbeda. Jadi misalnya menutup aurat, ajarannya sama menutup aurat, tapi caranya ya berbeda-beda. Kalau di Arab Saudi, di Mesir itu memakai jubah, gamis atau jalabiyah. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kita rata-rata memakai apa? Sarung, baju koko, baju batik. Nah, itu apakah itu dilarang? Tidak. Yang penting pakaian itu apa? Rapi, bersih, menutup aurat. Nah, jadi Nuzulul Quran ini adalah satu momentum bagi kita untuk mengingat bagaimana prosesnya Rasulullah itu diberi wahyu. Jadi setiap Rasul itu pasti memiliki risalah yang harus disampaikan kepada umatnya. Nah ini yang harus kita pahami. Tadi perbedaan antara Nabi dengan Rasul itu apa? Ya, kalau Nabi dia diberi risalah tapi hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul dia diberi risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah karena Rasulullah itu diberi mukjizat berupa Al-Quran, diturunkan secara bertahap. Nah itu siapa yang menjadi kurirnya? Kurirnya adalah malaikat Jibril alaihis salam. Jadi wahyu pertama yang turun adalah kalimat apa? Iqra. Nah itu bacalah. Nah itu qara'a yaqra'u. Jadi qara'a yaqra'u qiraatan. Iqra, bacalah. Jadi dalam ilmu shorof itu diambilkan dari lafadz qiraah. Perintah pertama adalah membaca. Jadi, nah implikasinya untuk zaman sekarang ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, maknanya faham atau tidak itu urusan belakang. Jadi yang penting kita membaca Al-Quran. Setiap satu huruf diberi pahala berapa? 10. Nah, kalau 10 huruf tinggal dikalikan, 100 huruf tinggal dikalikan sendiri. Jadi tidak usah memaksakan diri untuk tahu maknanya, tidak. Yang penting kita membaca terus-menerus setiap hari. Nah, itu nanti akan mendapatkan pahala. Karena apa? Wahyu yang pertama itu adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi belum malaikat Jibril mengirimkan wahyu kepada Rasulullah itu juga secara bertahap, tidak langsung jadi satu, itu tidak. Makanya karena waktu itu Rasulullah diresmikan menjadi seorang Rasul dan diberi kitab suci bernama Al-Quran. Al-Quran itu sendiri juga berasal dari qara'a yaqra'u, maksudnya adalah Qur'anan. Nah, tanggal 17 Ramadan ini menurut aksarul ulama atau jumhurul ulama, mayoritas ulama, nah tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal di mana wahyunya Rasulullah diturunkan untuk pertama kali. Jadi istilahnya pertama kali wahyu turun itu kayak tanggal 17 Ramadan. Nah, tapi kalau di Indonesia ya kita boleh memperingatinya tanggal 17-nya boleh, setelahnya boleh, atau sebelumnya juga boleh. Jadi tidak masalah. Kenapa? Ya kalau teman-teman sebelah itu mempermasalahkan mana dalilnya, dalil perintahnya mana, dibalik saja apakah ada dalil larangannya. Nah itu kalau alasannya Rasulullah tidak pernah memberi contoh, Rasulullah itu
Kemana nggak pernah mengadakan nuzulul Quran. Nah itu memang karena kondisinya berbeda. Kita kembali ke sunnahnya Rasulullah tadi. Ada yang namanya sunnah takririyah, penetapan. Penetapan itu apa? Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Nah itu boleh dilakukan. Seperti dulu ada sahabat yang sangat suka sekali dengan surat Al-Ikhlas. Setiap rakaat kedua dia selalu membaca surat Kulhu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Jawaban sederhana, karena saya sangat menyukai surat itu. Yaudah, Rasulullah apakah melarang? Tidak, melanjutkan. Nah, itu silakan dilanjutkan. Makanya karena kita di Indonesia ini hidup di negara hukum, kondisinya jauh berbeda. Apalagi namanya fikih. Fikih itu berkembang. Jadi fikih di zaman Rasulullah dengan zaman kita sekarang itu sudah jauh berbeda. Para siswa dan siswi yang saya hormati, nah, berkaitan dengan nuzul Quran ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam, tapi kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sayangnya kita tidak diberitahu tanggalnya itu berapa. Kalau tanggalnya jelas ya kemungkinan apa? Jadi semuanya bersiap-siap untuk menyambut Lailatul Qadar. Jadi tidak diberitahu tanggalnya supaya apa? Kita semua beribadah seperti biasa. Siapa yang memperoleh Lailatul Qadar, ya itu adalah sebuah anugerah. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang harus kita kejar-kejar, tidak. Itu adalah anugerah. Nah, itu memang banyak yang meriwayatkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal-tanggal ganjil. Tapi apakah kita hanya beribadah di malam-malam ganjil? Ya tidak, toh. Nah, itu kita harus beribadah itu pada tiap malamnya. Tidak hanya nunggu tanggal ganjilnya saja dengan tujuan apa? Menunggu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah, jadi untuk zaman sekarang ini memang kita hidup itu di tengah-tengah majunya teknologi. Jadi kita sekarang itu misalnya yang paling sederhana makan dan minum misalnya. Kita makan itu kan menggunakan apa? Sendok. Nah, apakah dulu zaman Rasulullah juga begitu? Nah, jadi kalau zamannya Rasulullah itu justru memang beliau memakan itu dengan 3 jari. Nah, kalau kita sekarang makan dengan 3 jari ya kacau. Yang kita makan itu beda. Yang penting kita ambil itu nilainya. Rasulullah makan itu pakai tangan kanan, dengan duduk, tidak sambil berdiri, terus membaca doa sebelum makan. Itu yang harus kita contoh. Para siswa dan siswi yang saya hormati, nanti marilah dalam kesempatan ini, momentum nuzulul Quran ini, apa kita tingkatkan amalan-amalan kita. Semoga kita semua memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang berhak untuk diberikan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.